Tanpa terasa kita sudah kembali memperingati hari yang sangat bersejarah dalam kehidupan bangsa, yaitu Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Menyadari akan peristiwa tersebut, marilah kita kembali merenung pada saat-saat terjadinya hari yang bersejarah ini. Hari yang menjadi tonggak sejarah kemerdekaan negara kita. Saat proklamator kemerdekaan membacakan naskah proklamasi yang walaupun hanya beberapa kalimat, namun mempunyai arti dan makna yang mampu menggoncangkan dunia. Gemanya membuat para penjajah gentar karena semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankannya. Dan para pejuang yang dengan gagah berani berjuang demi kemerdekaan, bukan saja pada tahun 1945, bahkan sebelumnya, seperti diperlihatkan oleh semangat Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Deputi Titiro, Sultan Hasanuddin maupun Patimura. Dan itu semua dilakukan dalam rangka beribadah, melaksanakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti dalam surat Ar-Ra'd ayat 7 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dari ayat itu tersirat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa umat manusia atau bangsa tidak akan bangkit dan berdiri sejajar dengan bangsa lain apabila bangsa tersebut tidak mau berusaha untuk mendapatkannya dengan kekuatan sendiri. Bangsa Indonesia telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dengan baik, walaupun melalui proses perjuangan yang lama, panjang dan berliku, dengan mengorbankan harta benda, jiwa dan raga yang tak dapat dihitung karena begitu banyaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada proses pertama perjuangan dilakukan oleh sekelompok kecil seperti Perang Padri yang sifatnya kedaerahan. Demikian juga Perang Diponegoro, perjuangan Untung Surapati, Sultan Hasanuddin dan juga Patimura. Mereka berjuang hanya di daerah dan di lingkungannya sendiri, sedangkan dalam kelompok kecil itu pun masih terjadi perpecahan, sehingga kekuatan yang kecil itu makin rapuh dan dengan mudah penjajah dapat mengalahkannya. Dengan tipu muslihat yang amat keji, kaum penjajah mengadu domba antar kekuatan bangsa kita, sehingga mereka semua dapat dikuasai dengan mudah oleh penjajah. Pada proses selanjutnya, para pemuda di seluruh Nusantara menyadari bahwa tanpa persatuan dan kesatuan yang kuat dan semangat yang terpadu di antara seluruh kekuatan rakyat, mustahil akan dapat mengalahkan kekuatan penjajah yang lebih maju, baik peralatan maupun pengorganisasiannya. Maka pada tahun 1928 mulailah para pemuda bangkit, ditandai oleh dikeratkannya Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Kemudian kekuatan raksasa pun mulai terbentuk. Kekuatan para pemuda dari hari ke hari semakin kuat, dan pada saat adanya kekosongan kekuatan setelah Jepang menderita kalah dari sekutu pada Perang Dunia yang kedua, bangsa Indonesia bangkit merebut kemerdekaan dari tangan penjajah tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal itulah terbentang jembatan emas yang menghubungkan
antara zaman penjajahan dengan zaman kemerdekaan yang penuh harapan. Tapi tantangan muncul kemudian dengan usaha para penjajah yang ingin kembali berkuasa. Selain itu juga perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengacaukan bangsa Indonesia. Kembali para pejuang mempertahankan kemerdekaan. Pada saat itu Jenderal Sudirman dan PKR serta rakyat bersatu padu menggalang kekuatan dalam satu gerak dan satu nafas mempertahankan kemerdekaan, sehingga dunia internasional akhirnya mengakui adanya negara Republik Indonesia yang merdeka, berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia sampai Indonesia diterima sebagai anggota PBB secara penuh. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, rupanya untuk memelihara kemerdekaan tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena cobaan untuk menghancurkan keutuhan negara terus berlangsung sampai pada puncaknya dengan meletusnya usaha perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh G30 SPKI pada tahun 1965. Dengan runtuhnya kekuatan SPKI tersebut membuat bangsa Indonesia ini menjadi kuat dan terlatih terhadap usaha dari pihak manapun yang berusaha menumbangkan kedaulatan negara Republik Indonesia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saat ini di alam reformasi kita merasakan kenikmatan sebagaimana dicita-citakan oleh para pejuang dan pahlawan kusuma bangsa yang telah gugur. Kita saat ini menikmati hasil bumi dan segala isinya tanpa harus minta belas kasihan kepada siapapun. Kita telah mengatur kehidupan kita sendiri, bebas menentukan sikap tanpa tergantung dan menunggu perintah bangsa lain. Maka sewajarnya lah kita mensyukuri nikmat ini, karena bagaimanapun hasil usaha ini adalah berkat ridho, rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur sesuai dengan firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Keadaan yang gembira ini tidak perlu kita nyatakan dengan pesta pora berhura-hura yang akan membuat kita terlena dan lupa pada tujuan serta arti dari perjuangan itu sendiri. Hal itu sangat bertentangan dengan nurani dan tujuan para syuhada dan pahlawan yang telah merelakan jiwa raga mereka demi kemerdekaan negara ini. Kalau dalam merayakan hari yang bahagia ini kita menggunakan cara-cara yang tidak sesuai, bahkan tidak sesuai dengan norma dan tuntunan syariat agama, itu berarti kita ikut dalam hal-hal yang membuat kita lupa pada jasa para pahlawan. Marilah dalam merayakan hari kemerdekaan negara ini kita syukuri, kita tafakur, dan kita merenung sampai di manakah kita melangkah demi kemerdekaan ini dengan langkah-langkah yang tepat menurut ajaran agama kita untuk kebahagiaan bangsa dan negara. Umat Islam tidak dapat dipisahkan dengan perjuangan dan reformasi kehidupan bangsa. Oleh karena itu, umat Islam sangat dianjurkan untuk selalu mencintai negara, tempat tanah tumpah darah. Seorang ulama terkenal dari Mesir, Sauhibe, mengatakan, "Hubul wadoni minal iman." Cinta kepada tanah air adalah sebagian daripada iman. Maksud dari kata tersebut adalah kita sebagai umat Islam dalam suatu negara
harus selalu aktif berperan serta dalam keadaan perang atau damai. Dalam keadaan berperang kita siap memanggul senjata, membela negara, dan dalam keadaan damai lebih-lebih saat kita membangun umat Islam harus aktif sehingga kelak bila negara ini benar-benar tinggal landas dan menjadi negara yang maju, kita umat Islam tidak tertinggal di landasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam uraian tadi dapat saya simpulkan bahwa kita kembali memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, dan terjadinya hari bahagia itu bukan karena balas kasihan atau pemberian dari bangsa manapun, tapi didapat melalui perjuangan yang panjang dan mengorbankan harta benda, jiwa dan raga pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekarang kita mendapat amanat dari para pendahulu kita untuk mengisi kemerdekaan yang mereka perjuangkan dan pertahankan, yaitu dalam cara mengisinya dengan kegiatan pembangunan yang makmur lagi adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita umat Islam tidak akan dapat berperan serta dalam pembangunan kalau kita tidak membekali diri dengan ilmu dari berbagai bidang, termasuk ilmu agama sebagai dasar langkah kita menapak lebih lanjut. Bila kita sudah melengkapi diri dengan ilmu dunia dan ilmu akhirat, maka pembangunan negara kita akan tercapai, dan negara kita ini akan segera menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negara yang adil dan makmur di bawah naungan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ada gunanya dan manfaatnya bagi kita sekalian. Amin ya